Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pencinta mata pelajaran ekonomi dimanapun berada. Kali ini saya sangat bangga karena kalian telah menyelesaikan sebuah proyek pembelajaran berbasis teamwork yang solid dengan pendekatan deep learning, di mana siswa bukan hanya sekedar menghafal konsep ekonomi, tetapi benar-benar memahami, mendalami, dan menerapkannya dalam kehidupan nyata. Melalui video pendek ini, kalian tidak hanya menjelaskan materi ekonomi, tetapi juga membuktikan bahwa belajar ekonomi itu bisa seru, kreatif, dan penuh kolaborasi. Ingat, ekonomi bukan hanya teori di buku. Ekonomi adalah cara kita mengambil keputusan setiap hari, mengelola sumber daya, dan menciptakan solusi untuk kesejahteraan bersama. Tonton hingga akhir, ambil ilmunya dan jadikan inspirasi untuk karya berikutnya. Saya percaya dengan semangat seperti ini, kalian bukan hanya menjadi pelajar ekonom, tetapi calon ekonom masa depan. Selamat menonton belajar ekonomi, insya Allah sukses mulia. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofi Pradwina, dari kelas 10K. Jadi, kami akan menjelaskan tentang mesin ekonomi sederhana. Selamat menyaksikan. Kenalkan, saya Ahmad Al-Furqan. Jadi, mesin ekonomi sederhana adalah konsep ekonomi yang menjelaskan bagaimana sumber daya yang terbatas dapat memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Konsep ini sering digambarkan menggunakan diagram lingkaran. Gambarnya akan disertakan di sini, yang menunjukkan aliran sumber daya, produksi, dan konsumsi. Selanjutnya akan dijelaskan tentang komponen mesin ekonomi sederhana. Perkenalkan, nama saya Andidafa Mardika. Saya Abdul Qadir Jelani. Saya Farhan Mubarak. Kami akan menjelaskan tentang komponen mesin ekonomi sederhana. Pertama, sumber daya alam, tenaga kerja, dan modal yang digunakan untuk produksi. Yang kedua adalah produksi. Produksi adalah proses mengubah sumber daya menjadi barang dan jasa. Dan yang ketiga adalah konsumsi. Konsumsi adalah menggunakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dan yang terakhir adalah distribusi. Distribusi adalah proses pembagian barang dan jasa untuk konsumen. Selanjutnya akan dijelaskan contoh mesin ekonomi sederhana. Dan saya Saskia Herunita. Baik, kita akan menjelaskan 3 contoh mesin ekonomi sederhana. Yang pertama yaitu mesin penggilingan padi. Mesin penggilingan padi biasanya digerakkan menggunakan mesin diesel kecil atau motor listrik untuk membantu petani mempercepat proses pengolahan hasil panen. Kedua, mesin penetes telur atau inkubator, yaitu menggunakan lampu pijar sebagai sumber panas dan dilengkapi dengan termometer untuk mengatur suhu dan membantu peternak ayam untuk menetaskan telur tanpa induknya. Yang terakhir, mesin pemotong rumput digunakan untuk memotong rumput di area pertanian atau pekarangan. Dan selanjutnya akan dijelaskan tentang tujuan ekonomi sederhana. Saya Besar Susilo. Saya akan menjelaskan tentang tujuan mesin ekonomi sederhana yang terbagi 2. Yang pertama, memenuhi kebutuhan, yang dimana memenuhi kebutuhan manusia dengan barang dan jasa. Dan yang kedua, mengoptimalkan sumber daya, yang dimana menggunakan sumber daya yang terbatas dengan efektif dan efisien. Jadi kesimpulannya adalah dengan memahami mesin ekonomi sederhana, kita dapat mengetahui bagaimana ekonomi bekerja dan bagaimana cara memanfaatkan sumber daya alam yang sangat terbatas ini. Itulah tadi materi yang sempat kami bawakan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pelajari dengan gembira.